ibadah kita pada minggu hari ini, kami mengundang untuk jemaat yang di belakang untuk maju ke depan karena kita tidak banyak, jadi supaya kita lebih hangat. Terima kasih ya Mang Inang. Selamat beribadah. Ya, shalom semuanya. Salam. Kayaknya masih terbawa suasana AC yang begitu dingin ya di AKBP Mampang. Ini emang AC-nya dingin ya. Ada banyak soalnya, tapi semoga jemaatnya minggu-minggu setelahnya lebih banyak, jadi lebih hangat gitu ya. Oke, shalom semuanya. Oke, senang sekali hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dan kita juga bisa pelayanan kembali di HKBP Mampang Prapatan hari ini. Dan kita semua tahu bahwa begitu besar kasih yang Tuhan kasih ke kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Jadi supaya semangat kita mengikuti ibadahnya dan tidak ngantuk-ngantuk karena ini adalah ibadah variatif ya. Jadi akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang mungkin ada yang pertama kali datang ke sini ke ibadah variatif yang sore hari biasanya pagi gitu ya ibadahnya. Ini akan berbeda, jadi siapkan hati kita semua. Dengan bernyanyi, mari berdiri dan menyembah Tuhan dengan lagu Allah Itu Baik. Mari katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Bilang Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak berubah, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib
Yesusku luar biasa, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Yesusku luar biasa. Sekali lagi lebih keras suaranya. Yesusku luar biasa. Oke jemaat, boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir dan baru setiap pagi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri laut yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bersyukurlah kepada Tuhan, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 dari awal. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lebih keras lagi. Semua angkat tangan untuk Tuhan, tanganku. Tanganku ku angkat padamu Tuhan. Tanganku ku
Bahkan tanganku kuangkat padamu Tuhan. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmatmu bersiap bagi. Bersyukurlah, katakan keras-keras. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tangan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu.
dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, berilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang keempat dan artinya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita telah lakukan. Namun dengan kasih setia-Nya yang begitu besar, Ia melayakan kita datang ke hadirat-Nya dengan menebus segala dosa-dosa kita. Kita telah menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Nya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita masuki hadirat dengan nyanyikan Saat Ku Masuk Hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Bapa, menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku Bapa, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita nyanyikan lagi dengan lebih sungguh-sungguh, oleh kuasa darah-Mu Bapa. Dan sambil bangkit berdiri kita nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kadang Tuhan bekerja dengan cara-cara yang sulit kita pahami. Namun segala yang Tuhan mau untuk kita pasti baik dan indah. Rencananya begitu sempurna, sungguh indah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku, sungguh indah. Kita angkat lagi dari awal. Kita nyanyikan, kemanakah aku dapat pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat,
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari Kejadian 17, ayatnya yang pertama hingga ke-7, dan ke-15 sampai ke-16. Marilah kita membaca secara responsoria. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah Berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya." Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, Dia tak akan pernah meninggalkanmu sendirian, karena kasih-Nya begitu dalam dan selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri Tuhan.
Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu Tuhan selalu mempelaiku, cintamu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Bapa seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janjimu Bapa seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah Tuhan bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Bapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Bapa, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 25 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere. Artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dengan topik, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Yang kedua, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 25 Februari 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang ketiga, Partangyangan Week hari Selasa 27 Februari 2024 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua A Simajunta di Jalan Mampang Perapatan 15 nomor 52. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga D Manulang Borusi Simbolon di Gedung GSG. Yang keempat, marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 2 dan yang 4. Pencalonan Sintua sesuai hasil rapat hurian
Liturgia Minggu 17 Desember 2023 dan sermon Perhalado HKBP Mampang Perapatan pada hari Jumat 2 Februari 2024 telah diputuskan akan diadakan pencalonan Sintua HKBP Mampang Perapatan untuk membantu pelayanan di setiap week. Yang kelima, pendaftaran pelayanan Marturia HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia 2024 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan pemusik dan song leader telah dibuka pendaftaran untuk pemusik dan song leader di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bermain musik ataupun bernyanyi dapat mendaftarkan kepada JC Siagian atau melalui Sintua sektor masing-masing. Pendaftaran terakhir sampai dengan tanggal 25 Februari 2024. Pembinaan workshop leader, song leader, dan pemusik pada hari Sabtu 9 dan 16 Maret 2024 pukul 9 sampai pukul 16 bertempat di gedung gereja akan diadakan pembinaan workshop leader, song leader, dan pemusik HKBP Mampang Perapatan oleh Dewan Koinonia. Diberitahukan untuk pelayanan workshop leader, song leader, dan pemusik untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Maret pada hari Minggu 3 Maret 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR, mendaftar kepada Sintua Week, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan tahunan dalam amplop yang sudah disediakan. Warga jemaat yang sakit, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ulang tahun pernikahan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sesungguhnya seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk menyiapkan persembahan karena kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan 1 dan 2 sambil menyanyikan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, Yesus segala-galanya, kawanku.
Shalom. Horas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Ini tentu adalah suatu pemahaman dari orang percaya kepada Tuhan, agar Tuhan tetap mengingat rahmat-Nya, kasih setianya kepada orang percaya tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenung, berefleksi sebentar. Pernahkah saudara merasa sendirian dalam perjalanan hidupmu? Atau tidak diperdulikan oleh teman-teman? Bahkan pernahkah saudara kecewa akan janji seseorang, dan akan hal itu bagaimana perasaanmu? Dan yang paling penting, bagaimanakah saudara bisa menjadi benar dalam kehidupan ini? Saudara-saudaraku, walaupun singkat perenungannya, tapi marilah kita mau meneladani dan melihat dan belajar dari oknum yang tetap kasih setianya dan rahmatnya ada bersama dengan orang percaya, bersama dengan kita juga tentunya, jika kita percaya kepadanya. Mari kita akan baca dari Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah sesungguhnya kebenaran itu? Kebenaran menjadi pertanyaan dari seorang penguasa yang juga ahli hukum ketika Yesus diadili saat penderitaan Yesus.
bahwa Tuhan waktu itu mengatakan kalaupun ada kuasa dan kebenaran pada Pilatus, tapi dia masih bertanya sekaligus, apakah itu kebenaran? Saudara-saudaraku, kalau kita mungkin memberi pengertian akan kebenaran, saya yakin definisinya akan berbeda-beda. Sebab setiap orang akan memberikan definisi apa itu kebenaran. Namun semua apa yang kita katakan itu rata-rata itu akan berpusat kepada diri sendiri. Akan tampak di dalamnya itu merupakan keuntungan masing-masing siapa yang membuat definisinya. Memang secara umum dirumuskan kebenaran adalah persesuaian antara tiga hal, yaitu yang diketahui, kemudian hubungannya atau penalarannya dengan hal-hal ada di sekitar, lalu kemudian objeknya. Itu secara umum. Tapi seperti yang saya katakan tadi, rata-rata itu berfokus kepada dirinya sendiri, berpusat kepada dirinya, dan itu pasti kalau dia membuat definisi itu ada di situ berisi untuk keuntungan pribadinya. Lalu saudara, ketika kita mendengar topik minggu ini, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, kok beda ya? Jadi iman yang menjadi kebenaran. Dan itu juga yang kita telah dengar tadi dari apa yang dikatakan oleh Paulus ke jemaat Roma. Latar belakangnya kita tahu, saudara-saudara. Mereka waktu itu ada sebagian mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketika kita mampu untuk melakukan semua hukum-hukum. Hukum-hukum yang dimaksud adalah hukum-hukum Yahudi yang berdasar dari 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa dan kemudian dikembangkan sedemikian rupa. Lalu katanya, siapa yang bisa melakukan semuanya ini, inilah dia yang benar. Tapi coba ingat-ingat saudara-saudaraku, apakah ada di antara manusia yang bisa melakukan hukum-hukum itu semua? Sampai Yesus mati, tapi sesudahnya juga sampai sekarang tidak ada yang melakukannya. Oleh karena itulah Rasul Paulus menuliskan di pasal 3 ayat 23 sedemikian, saudara-saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, ini mau dikatakan, kalaupun ada orang yang melakukan hukum-hukum itu sampai 99%, tinggal 1% lagi, bahkan lebih kecil dari situ mungkin yang tidak dilakukannya, maka semua apa yang dilakukan tadi itu akan rusak dan tidak sempurna. Ibarat, ini contoh yang sering kita dengar, kalau ada 10 telur, saudara-saudaraku, yang mau dimasak sekaligus untuk satu orang, bisa ya 10 butir telur sekali masak dan langsung dimakan sendiri. Ya kalau ada, tapi saya mau cerita, kalau diceplok sampai 9 diceplok semua bagus, tapi yang terakhir diceplok pop, ternyata telur yang terakhir ini telur yang sudah rusak, busuk, bau. Lalu bagaimana yang 9 lagi, saudara-saudara? Pasti rusak juga. Seperti itu biasanya digambarkan, saudara-saudaraku, ketidakbenaran dari orang yang berlandaskan hukum-hukum itu. Dalam konteks seperti itulah Rasul Paulus mengingatkan, bukan perbuatanmu, bukan hukum-hukum, bukan kebenaran seperti itu, tapi iman, kepercayaan, itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Lalu dibuat contoh, dibuat teladan
atau dia berefleksilah dari kehidupan seseorang yang sangat populer, yang sangat tentunya orang-orang Israel, Yahudi sampai sekarang ini pun menjadi tokoh yang sentral, yaitu Abram, yang kemudian menjadi nama Abraham. Dan itu tadi kita sudah dengar di epistel perubahan nama tersebut. Saudara-saudara, perlu kita dulu sebentar mengingat bagaimana ya kalau disebut Abraham itu adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu kita perlu lihat dimensinya. Pertama, ketika dia dipanggil, diceritakan dalam Kejadian 12 bahwa lingkungannya adalah lingkungan yang penuh dengan keberhalaan. Keluarga besarnya juga barangkali adalah penyembah-penyembah berhala yang lain. Tapi dari situ, di situasi seperti itu, Tuhan memanggilnya supaya dia keluar meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Di sini yang menarik, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Apakah disebut ada nama yang akan dikunjungi atau yang akan ditempati Abram? Saudara-saudara, ini harus perlu kita perhatikan sekali ini. Tuhan tidak pernah mengatakan ke Kanaan, tidak pernah mengatakan kepada Abram, tapi ke negeri yang akan kutunjukkan. Kalau pendeta Pandiangan datang surat Epurus, ditugaskan ke HKBP Mampang Perapatan. Oh iya, saya tahu Mampang Perapatan. Kalau seperti itu misalnya kepada Abram, oh iya, saya sudah tahu itu tempat itu. Lalu apa kira-kira yang akan terjadi dalam diri Abram? Karena udah tahu ke tempat mana itu, mungkin tahu ya, Kanaan pada waktu itu adalah daerah yang sering kali mengalami paceklik, pasti mungkin dia menolak. Tapi ketika tidak diberitahu, lalu dia berjalan sedemikian rupa, kemudian sampai di sana. Tapi apa maksud Tuhan untuk mengatakan seperti itu, saudaraku? Dan hal seperti itu sering terjadi dalam diri kita, tidak diberitahu mau kemana kita. Tapi kita dipanggil, kita disuruh oleh Tuhan keluar dari satu tempat. Artinya supaya kapan dia melangkah dan dia sudah berada di mana, dia harus punya tetap relasi kepada Tuhan. Kemana ya Tuhan? Apalagi ya Tuhan? Seperti itu saudara-saudaraku, orang yang percaya itu tetap ada komunikasinya. Sampai Tuhan mengatakan, inilah tempat yang kutunjukkan bagimu. Lalu dia bermukim di Kanaan. Kehidupan seperti inilah gambaran orang percaya, saudara-saudaraku, bahwa dalam kehidupannya ketika dia mungkin dipanggil oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, ya, atau ditugaskan, diangkat ke satu tugas tertentu, tidak langsung disebutkan kamu akan menjadi seperti ini. Tapi disitulah dia akan terus mempunyai komunikasi, berinteraksi, mendengar suara Tuhan supaya sampai di tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, ada 3 bagian hal yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abram ketika dia dipanggil. Yang pertama berkaitan dengan keturunan. Keturunanmu akan banyak. Gambarannya saudara-saudara pasti ingat ya, bagaikan bintang di langit. Lalu kemudian bagai pasir di pantai. Wah, banyak sekali saudara-saudara. Yang kedua tentu kita ingat namamu masyhur. Yang ketiga adalah engkau menjadi berkat. Ya, memang seperti ini saudara-saudara panggilan ya, menyertai panggilan dari setiap orang ya, namanya masyhur, tadi keturunan yang besar, kemudian ya ada menjadi berkat. Tapi satu yang menjadi perhatian kita pada saat ini sesuai dengan nas yang telah kita baca tadi saudara-saudara, bahwa Abram akan menjadi orang yang besar atau bangsa yang besar. Dan tadi juga kita sudah dengar bagaimana ya, ketika perubahan nama dari Abram
Bapa yang mulia atau yang dimuliakan, berubah menjadi Abraham. Abraham berarti bapa dari banyak bangsa. Ya, bahasa Batak sedikit bukan pakai bapak tapi pakai oppu. Oppuni akana prosea. Itu artinya menjadi sumber atau menjadi asal dari bangsa-bangsa, raja-raja tertentu. Itu perubahan nama itu. Tapi saudara-saudaraku, ketika perjalanan seperti itu, janji seperti itu diberikan oleh Tuhan, apakah mulus? Apakah langsung terjadi semuanya? Tidak, saudara-saudara. Ada setidaknya 4 kali kita lihat gambaran atau titik lemah dari Abram dalam perjalanan imannya. Pertama, ketika paceklik di Kanaan, setelah dia tiba bersama dengan Sarai dan juga Lot, terjadi paceklik itu. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Lalu di Mesir apa yang terjadi, saudara-saudara? Tampaknya orang-orang Mesir itu orang-orang yang perkasa kelihatannya. Sementara Sarai yang cantik. Lalu dia katakan, nanti kalau ketemu dengan orang-orang Mesir, katakan ya bahwa engkau adalah saudaraku. Tapi dibaliknya apa katanya? Supaya aku jangan dibunuh. Hebat ya. Berani mengatakan seperti itu kepada istrinya. Hati-hati istri ya, yang para suami takut melihat orang-orang lain. Tapi dibalik ini apa, saudara-saudaraku? Ketika dia mengizinkan seperti itu, memberi lampu hijau bahwa istrinya akan diperistri Firaun, apakah mungkin dia menjadi sumber kelahiran anak sesuai dengan janji Tuhan? Pasti tidak lagi kan? Dan lihat, memang Sarai mau diperistri, mau ditempatkan di harem oleh Firaun sedemikian rupa. Tapi syukur Tuhan mengingatkan Firaun untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Sarai. Lalu Firaun juga sedikit marah kepada Abram, memperlakukan seperti itu. Saudaraku, bukan hanya itu. Ketika sudah agak lama belum juga datang atau belum lahir anak Sarai, lalu Tuhan menemuinya, mengingatkan akan apa yang Tuhan katakan soal keturunan. Apa kata Abraham? Wah, gimana aku untuk bisa menerima atau menjadi bapa dari orang banyak bangsa, sementara sampai sekarang tidak ada anak lahir dari keluarga kota dari Sarai. Ya, mungkin dari Eliezer, seorang budakku, ada budaknya dari orang Damaskus. Itulah nanti yang menjadi pewaris. Ya, mungkin secara hukum adat mereka bisa seperti itu, bahwa budaknya, hambanya bisa menjadi pewaris. Tapi itu bukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan pada saat bukan kata Tuhan, tapi harus keturunanmu. Di saat seperti itu dia kembali segar. Oh iya, katanya. Lalu itulah yang dikatakan dan dikutip oleh Rasul Paulus tadi di sini, ya, dari Kejadian 15 ayat 6, bahwa iman atau kepercayaan daripada Abraham itu diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran bagi Abram. Ya, ketika dia bangkit kembali, semangatnya kembali kepada apa yang Tuhan telah janjikan. Tapi saudaraku, itu juga masih belum terus menguatkan perjalanan hidupnya. Sebab kemudian kita tahu tampaknya Sarai yang gundah. Lalu dia membuat konspirasi budaya. Hati-hati juga konspirasi budaya ini. Karena kita tidak biasa mendengar, tapi tadi pagi saya katakan ini konspirasi budaya dari Pol Top.
Tahu Poltop? Polisi Toba. Polisi Toba tahu? Apa itu polisi Toba? Kalau nggak tahu polisi Toba, tonton film apa? Ngeri-ngeri sedap, kan gitu ya. Di situ ada Poltop, polisi Toba. Yang disebut polisi Toba siapa ya? Istri, kan gitu ya. Tidak mungkin orang lain walaupun perempuan. Ibu saya bilang Poltop. Yang Poltop bagi saya adalah ibu, mungkin dengar dia di sana ya, Florina Buru Purba. Itu Poltop bagi saya. Nah, Poltop ini berkonspirasi budaya mengatakan, kan ada budakku, namanya Hagar. Udah, karena aku tidak mungkin lagi melahirkan, dia ajalah beristri. Menurut budaya mereka boleh. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, Tuhan sendiri tidak menghendakinya. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi saudara-saudara, bahwa melalui kelahiran Ismail ada persoalan mulai dalam keluarganya. Dan bukan hanya keluarga antara Sarai dengan Hagar, tapi juga kemudian setelah menjadi besar, ya itu menjadi beban bagi mereka, akhirnya harus mengusir sedemikian rupa. Apakah sudah selesai sesudah itu saudara-saudara? Belum. Ketemu lagi Abram dengan Raja Gerar, namanya Raja Abimelekh. Dia juga takut. Kayaknya di sini nggak kenal Yahweh. Oleh karenanya dia bilang lagi ke istrinya yang cantik, sudah umur 90-an loh, 90-an tahun itu ya. Ya, sebab ketika Ismail lahir ya sudah berumur 86 tahun Abramnya, lalu disebut 99 tahun. Itulah tadi yang kita dengar epistel itu, di saat seperti itu tidak begitu lama bertemu dengan Abimelekh. Berarti usia Sarai juga sudah mendekati hampir 100 tahun. Tapi tetap dia bilang, engkau masih cantik. Ya bersyukurlah ya, kalau suami mengatakan cantik istrinya walaupun sudah ya tua. Tapi kembali, kamu harus sebut aku adalah saudaramu. Wah, Abimelekh terus tertarik sedemikian rupa saudara-saudara. Maaf, ya dipanggil mau diperistri, karena itu kebiasaan mereka. Tapi di saat malam hari Tuhan menegur Abimelekh, apa yang engkau lakukan terhadap Sarai? Wah, Abimelekh juga marah kepada Abram. Apa yang kau lakukan ini? Tuhan marah padaku. Lalu katanya, aku takut bahwa di tempat ini tidak ada yang kenal Allah. Hati-hati saudara-saudara, ternyata Allah ada di tempat yang tadinya Abram tidak menduga di situ Allah yang kita kenal itu Yahweh ada. Dan ada orang yang mengenalnya sedemikian rupa. Lalu akhirnya apa? Saudaraku, memang Tuhan murka kepada Abimelekh, tapi syukur Abram mendoakan kembali sehingga Abimelekh diizinkan Tuhan hidup, dan semua keluarga, para perempuan keluarganya diizinkan Tuhan untuk melahirkan. Tadinya kalau tidak sedemikian, maka Abimelekh, keluarga besarnya akan mengalami kematian dan perempuan tidak bisa melahirkan. Saudara-saudaraku, di saat seperti itu Tuhan datang, dan di saat dia ditegur, lalu dia kembali berharap akan lahir anak dari Sarai sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan benar, tidak sampai 1 tahun kemudian Ishak lahir. Dan itulah yang dinanti-nanti. Itu kemudian saudara-saudara yang kita tahu menjadi penerus keturunan, sampai ada ketika Yakub masuk ke Mesir sudah ada 70 orang ya, ketika Yusuf yang membawa ya anak Yakub ada sekitar 70 orang keluar dari Mesir. Mereka sudah ada 2,5 juta orang. Tapi sesudah sampai di Kanaan, lalu terbentuk kerajaan Israel. Dan di masa Daud
kita tahu sudah menjadi Israel Raya, di mana 12 suku berkumpul bersatu sedemikian rupa. Lalu Tuhan mengatakan bahwa dari keturunan Daud akan datang Raja atau Mesias, dan itulah dia Yesus yang kita semua kenal, yang kita juga semua sembah, saudara-saudara. Apa poin dari cerita yang saya sampaikan ini? Tentu ini kita sudah tahu semuanya, tapi apa yang menjadi titik pokok di sini? Saudaraku, ternyata seorang beriman itu tidak berarti dia terus sudah begini lurus semuanya, tegak terus semuanya. Tidak. Dan jangan berpikir orang percaya sekarang pun seperti kita ini semuanya sudah beres-beres semuanya. Ada gelombangnya seperti Abraham tadi di Mesir, karena ketakutannya dibunuh oleh orang-orang Mesir. Kita tahu bagaimana dia seperti mengorbankan istrinya. Dan tentu kalau itu terjadi, tidak ada lahir lagi anak sesuai dengan janji Tuhan. Lalu dia juga berputus asa ketika sudah agak lama. Lalu dia mengatakan Eliezer jadi pewaris. Kemudian rekayasa tadi atau konspirasi budaya tadi, ya, dari perempuan lain. Dan Tuhan tidak suka itu. Bukan dari situ keturunan yang Tuhan kehendaki meneruskan sesuai dengan janji Tuhan. Dan terakhir, ya, dia juga jatuh kembali ketika di Gerar bertemu dengan seorang raja, karena ketakutannya bahwa di tempat itu tidak ada Allah. Saudara, hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi saudaraku, dan itulah tadi arti seorang percaya itu ketika Tuhan, saya gambarkan tadi itu, memanggil keluar. Tuhan tidak mengatakan terus ke tempat sana, supaya ada terus komunikasi, supaya ada interaksi, supaya ada terus minta pendapat daripada Tuhan. Seperti itulah kita lihat dalam perjalanannya. Ketika dia jatuh, datang Tuhan, diangkat kembali dia tegak, dia mau sedemikian rupa dan berharap. Hal-hal seperti itulah saudara-saudaraku yang perlu dari kita. Ketika kita mungkin sedikit jatuh atau bahkan jatuh benar-benar terjerembab, Tuhan kita ada, Tuhan kita bersama dengan kita, karena kita sudah dipanggil, karena kita sudah ditugaskan. Lalu Tuhan datang, kita tegak kembali. Hanya saudara-saudaraku, soal datangnya Tuhan dalam kehidupan kita atau Tuhan mengingatkan kita, orang kadang-kadang berdalih seperti ini. Kalau Abraham kan ketika dalam situasi yang sulit itu kan mendengar suara Tuhan, katanya verbal didengar. Tapi sekarang kita tidak dengar. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan secara verbal. Iya, nggak ada kata-kata seperti yang saya ungkapkan ini memang kita dengar dari Tuhan secara langsung. Tapi jangan salah saudaraku, ada kesaksian seorang majelis jemaat kita yang baru pensiun. Kesaksiannya itu dikatakan seperti ini. Awal-awal memasuki Jakarta, beliau bekerja di Tanjung Priok di sana. Di sana pekerjaan, wah, tentu kita tahu ya, di tahun-tahun 60-an, 70-an di sana agak keras. Tapi di situ katanya didengar, ini katanya saya dengar suara Tuhan mengatakan supaya aku tidak di situ tapi harus ke tempat yang lain. Saya tangkap ungkapan itu. Bagaimana kamu mendengar suara Tuhan di situ? Lalu dijelaskannya, ketika merenungkan sedemikian rupa, ya, dan inilah perlu juga, kalau ada kata praksis saudara-saudaraku itu berbeda dengan praktis. Kalau praktis itu sesuatu yang sudah siap sedia kita lakukan begitu ya, kita pakai seperti itu praktis. Tapi kalau praksis, saya mengerjakan sesuatu pada saat yang bersamaan saya mempunyai seperti refleksi kepada Tuhan atau kepada diri saya. Jadi setiap terus ini bekerja, saya lakukan ini ada terus komunikasi. Jadi bukan hanya
yang berlaku itu. Tapi terus seperti itulah yang dilakukan oleh Bapak Majelis Jemaat kita itu. Dan disitulah dia mendengar, jangan di situ, tapi ke tempat yang lain. Dan saudaraku, pasti siapa yang saya katakan ini saudara-saudara yang tahu kemudian bagaimana Bapak itu sampai masa pensiun di jemaat kita. Jadi suara Tuhan itu bukan secara verbal didengar, tapi ketika dia bekerja di satu tempat, dia mengalami sesuatu hal, lalu di situ dia berefleksi. Saya katakan ini hal praksis, disitulah dia mendengar suara Tuhan supaya kamu beralih ke daerah sana. Berarti Tuhan kita itu tak bekerja melalui caranya bagi setiap orang. Dan itu sering saudara-saudaraku melalui teman-teman kita, melalui persekutuan kita, melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti. Saudaraku, ibadah kita ini harus tetap kita galakkan, harus lebih sering di tengah-tengah situasi yang sekarang ini kita lihat, di mana orang sudah mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, sehingga ada orang di tempat yang ramai, di mana orang banyak, tapi tetap merasa kesepian. Kenapa? Sepertinya dia tidak diperdulikan. Dan mungkin dalam diri orang mengatakan, kamu gak perlu. Tapi saudaraku, jangan biarkan dirimu seperti itu. Dan kamu harus ingat, ada Tuhan kita. Tapi bagaimana saya bisa mendengar Tuhan itu atau dekat dengan Tuhan itu seperti Abram yang tetap menuntunnya sehingga dia kuat dalam perjalanan itu. Disitulah kita perlu ada persekutuan Kristiani, persekutuan seiman, saudara-saudaraku. Saya sering mengapresiasi saudara-saudaraku dalam tugas-tugas pelayanan kita. Kalau kebersamaan dalam jemaat pada saat ibadah, apalagi ketika kita banyak dalam ibadah, interaksi kita sangat sedikit kalau kita rame-rame. Saya sering ambil contoh seperti ini. Ketika memasuki gedung ibadah, lalu kita mau ambil tempat duduk, di samping kiri ada, di samping kanan ada, di depan ada, di belakang ada. Pernahkah saudara menyapa keempat orang yang paling dekat denganmu? Sebagian senyum-senyum, saudara-saudara. Kamu sapa enggak? Tapi ingat, kalau terjadi sesuatu di tempat dudukmu, terjadi sesuatu pada dirimu, siapa yang bertanggung jawab lebih cepat dan lebih dekat? Pasti mereka. Tapi kita sampai pulang seringkali tidak peduli dengan orang. Atau di tempat yang lain juga seperti itu, saudara-saudara. Pulang nanti selesai ibadah, oke, salam-salaman di sini. Yang salaman siapa? Dengan para pelayan, kan gitu. Sampai di sana keluar, selesai semua. Oleh karenanya gereja yang baik sebenarnya, saudara-saudaraku, jangan terus pulang. Ya, ada ramah tamah. Di situ kita lihat. Dan kalau kita salaman, saudara-saudaraku, biasakanlah menyalam dengan melihat wajah sampai melihat mata. Mata adalah jendela apa ya? Hati. Saya pernah bersalaman dengan jemaat yang baru saya layani, saudara-saudaraku. Di sini ada senyum, tapi ketika melihat matanya seperti berat. Gimana ini ya di tempat ini? Kok berat-berat kelihatan wajahnya di matanya itu? Lalu tidak sampai seminggu saya mulai dengar, ternyata di tempat itu lagi ada wabah wereng. Tahu wereng ya? Pengerat batang padi gitu ya. Itu yang membuat mereka rupanya banyak beban. Tapi bukan hanya itu, ada lagi wabah tikus. Akhirnya para suami mereka meninggalkan daerah itu, pergi ke tempat lain, tinggal para ibu-ibu lebih banyak. Jadi ketika saya melihat dari matanya, ada pergumulan kayaknya. Dan benar seperti itu. Nah, hal seperti itu saudara-saudara perlu kita lakukan. Dan satu lagi, kalau tadi saya berbicara soal kebaktian yang besar,
Ya biasakanlah Ramadhan yang terus pulang begitu ya. Tapi ada salaman, ada melihat ini, kemudian dari percakapan tentu akan kita lihat lagi di situ kita nanti akan mendengar ada suara Tuhan menuntun kita. Tapi yang lebih dekat lagi saudara-saudaraku adalah ketika kita melaksanakan ibadah wek, ibadah sektor. Di situ kita lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Atau yang muda-muda, ya saya tidak punya wek katanya. Dan ini juga kalau ada saudara-saudara yang belum terdaftar menjadi anggota jemaat tapi pengen menjadi anggota jemaat kita ini supaya masuk dalam WEK, ya kami bersedia untuk membantu saudara-saudara untuk menghubungi gereja asal supaya kita bersama-sama di sini supaya interaksi kita lebih baik lagi, supaya di situ kita mendengar suara Tuhan yang akan menuntun kita. Saudaraku, beriman tidak saat, tapi beriman seperti Abraham sampai tua bersabar. Sebab waktu itu ya kalau kita lihat sampai 100-an tahun ya baru apa yang dijanjikan Tuhan itu terwujud dalam diri Abraham. Dia tetap setia. Dan inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran bagi Abraham. Bukan soal perlakuannya udah kita lihat tadi, sikapnya udah kita lihat tadi. Abraham berapa kali kau begini, bahkan istrimu juga hampir kau biarkan untuk diambil orang menjadi istrinya. Ya kalau perbuatan atau sikap, tapi bukan itu yang diperhitungkan Allah. Tapi ketika dia bangkit sedemikian rupa, dia tegak untuk ya mengingat, iya janji Tuhan seperti ini, iya, dan benar terjadi saudara-saudara. Itu yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Dan itulah juga tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, bukan hanya kepada dia sehingga itu dituliskan, tapi itu juga adalah untuk kita. Sebab kita pun di dalam Kristus ya kita diselamatkan, kita sudah ditebus sedemikian rupa. Dan Allah yang berjanji kepada Abraham, dialah yang membangkitkan Yesus. Oleh karenanya apa yang dikatakan kepada Abraham itu berlaku untuk kita semua, saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, percayalah, setialah kepada Tuhan. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, tantangan sedemikian rupa, dengarlah, jangan tolak dia, bangkitlah kembali, sehingga di saat seperti itu kita akan tetap dalam iman dan kita akan diperhitungkan mempunyai kebenaran. Dan ketika kita mempunyai kebenaran, maka kita juga akan mendapat keselamatan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga yang memperhitungkan iman, baik itu iman Abraham tapi juga iman kami menjadi kebenaran, bukan karena perlakuan kami, sebab perlakuan dan sikap kami acap kali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi di saat Engkau datang mengingatkan kami, kami tetap kembali dan berharap daripada-Mu. Disitulah kami akan tetap kuat dalam iman, dan Tuhan perhitungkan itulah kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua tetap kuat dalam iman kami, menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, kehidupan yang banyak juga berhala-berhala modern yang mau menggoda kami. Tuhan kuatkan iman kami. Tuhan, kami juga berserah kepadamu dalam semua aktivitas kami seminggu ke depan ini. Kuatkan kami melakukan pekerjaan dengan baik ya Tuhan, bersama dengan teman kami atau tim kerja kami. Demikian juga dalam keluarga, berkati kami ya Tuhan, hidup sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, atau juga anak sebagai anggota keluarga, sebagaimana tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan bersama kami di jemaat-Mu ini, di mana tahun oikumene inklusif yang sedang kami lakoni, mengingat kami juga harus benar-benar mengapresiasi kehidupan atau ciptaan Tuhan dan hidup di dalamnya bersama dengan saudara-saudara kami.
Kuatkan kami Tuhan melalui tahun Oikumene Inklusif ini boleh berbuat yang baik untuk memberitakan, menyaksikan kebaikan-Mu di tengah hidup ini. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersyukur kita telah mendengarkan firman yang barusan disampaikan oleh Amang Pendeta. Dan kita juga mau bersyukur kembali dengan memberikan persembahan ketiga kita sambil menyanyikan Ku Heran Allah Mau Memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh rahmat. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan ku heran oleh Roh Kudus. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku karena siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan. Sekali lagi kita katakan namun ku tahu yang ku percaya. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kami telah menyediakan sedikit snack yang akan diletakkan di luar, akan diberikan di luar. Jadi setelah bersalam-salaman, silakan jemaat keluar dan mengambil snack yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani aktivitas minggu ke depan dan berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih.